Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Retno Yuni SE MSc AKT CE dan Bapak Dr. Yusef Saifuddin MSAK. Adapun kehadiran kami dari kelompok 10 adalah untuk mempresentasikan hasil dari Project Based Learning kami mengenai kajian komprehensif PSAK PTXL Asia TBK. Sebelum mulai mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10, yaitu ada saya sendiri, yaitu Muhammad Dimas Pangestu dengan ujung NPM 094. Yang kedua ada Muhammad Rizky Riko Saputra dengan ujung NPM 026. Dan yang ketiga ada Ricardo Herendra dengan ujung NPM 008. Oke, next. Untuk poin pembahasan yang pertama, yaitu akan dibahas mengenai profil perusahaan. PT XL Axiata Tbk memiliki kode EXTL dengan alamat kantor utamanya yaitu di Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dengan produk perusahaan utamanya yaitu ada XL Prabayar, XL Prioritas, XL Home, XL Business Solution, Axis, dan Live On. Dengan anak perusahaan yaitu PT Hypernet Indodata. Lalu mulai beralih ke perusahaan Go Public atau IPO pada tanggal 29 September 2005 dengan bidang usaha utamanya yaitu penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi atau multimedia. Dengan sektor utama yaitu infrastruktur, subsektornya yaitu telekomunikasi dan bergerak di industri jasa internet. Oke, next. Lalu untuk poin pembahasan kedua mengenai overview kinerja keuangan kooperatif. Nah, di sini kami membandingkan kinerja keuangan berdasarkan 3 tahun terakhir, yaitu 2019, 2020, dan 2021. Yang pertama ada pembahasan mengenai total current asset. Nah, pada current asset, pada tahun 2020, current asset atau aset lancar perusahaan mengalami kenaikan sebesar sekitar 5,95%. Nah, hal ini terjadi karena adanya peningkatan kas dan setara kas. Selain itu juga jumlah persediaan seperti voucher dan kartu SIM itu mengalami peningkatan dari 74,61 juta rupiah menjadi 143 juta rupiah. Nah, tren positif ini diikuti juga pada tahun 2021, yang dimana aset lancar mengalami kenaikan menjadi 7,73 juta rupiah. Yang kedua ada total non-current asset. Nah, total non-current asset ini bisa dilihat pada 2019 sampai 2021 selalu mengalami tren kenaikan atau tren positif. Nah, hal ini ditopang terutama oleh peningkatan aset tetap yang setelah dikurangi akumulasi penyusutan yang mengakibatkan non-current aset pun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Lalu yang ketiga ada total current liability. Total current liabilities atau liabilitas jangka pendek perseroan per 31 Desember 2021 tercatat sebesar 20,953 juta rupiah, naik sekitar 11,1% dibandingkan pada tahun 2020. Namun pada tahun 2020 current liabilities mengalami penurunan. Hal ini disebabkan dari berkurangnya bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang berupa pinjaman dan suku ijarah. Jumlah pinjaman menyusut dari 4 triliun menjadi 727 miliar rupiah, sedangkan utang obligasi naik menjadi 449 miliar rupiah dari sebelumnya tercatat sebesar 300 miliar. Lalu yang keempat ada total non-current liabilities. Nah, dapat dilihat total non-current liabilities terlihat tren kenaikan yang cukup jauh atau signifikan. Nah, hal ini terjadi karena adanya penerapan dari PSAK 73 yang mempengaruhi peningkatan secara signifikan dari total non-current liabilities. Yang kelima ada total equity atau ekuitas perusahaan. Nah, pada total equity perseroan pada tahun 2019 sampai 2021 juga selalu mengalami kenaikan. Saldo laba baik yang telah ditentukan penggunaannya maupun yang tidak ditentukan penggunaannya menjadi faktor utama peningkatan ekuitas perseroan. Oke, next.
Lalu yang keenam ada revenue atau pendapatan. Nah, pendapatan perusahaan ini juga selalu mengalami peningkatan tuh dari 2019, 2021 sampai 2021. 2020 sampai 2021. Nah, yang mendorong pendapatan selalu mengalami kenaikan adalah dari penjualan data internet yang merupakan penyumbang pendapatan terbesar. Lalu kontributor keduanya dan ketiga yakni pendapatan non data yang berasal dari pelayanan dari AI, layanan pesanan singkat dan pesan suara. Lalu ada gross profit. Nah, gross profit juga mengalami peningkatan signifikan yang diakibatkan dari peningkatan pendapatan. Jadi peningkatan dari laba kotor atau gross profit itu dipengaruhi oleh revenue. Yang dimana jika revenue itu mengalami peningkatan, maka gross profit pun akan mengalami peningkatan juga. Lalu ada income for the year. Perseroan mencatatkan laba tahun berjalan sebesar 1.287.807 juta rupiah, naik 80% dibandingkan dengan perolehan tahun 2019 yang sebelumnya turun pada periode 2020 sebesar 370.559. Perolehan laba naik menyusul peningkatan depresiasi dan amortisasi. Lalu yang terakhir ada total komprehensif. Laba komprehensif tahun berjalan perseroan pada tahun 2021 tercatat naik menjadi 1.303.500 rupiah yang sebelumnya sempat mengalami penurunan pada periode 2020 sebesar 345.176 rupiah dari periode 2019 sebelumnya, yaitu 725.857 miliar rupiah. Laba bersih per saham naik dari 67 juta menjadi 121 juta rupiah. Okay, next. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Nah, di sini kami melakukan analisis rasio keuangan dengan 3 poin utama, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan terakhir rasio profitabilitas. Nah, yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang dimana terdiri dari 3, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Nah, rasio likuiditas ini merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, diukur dengan menggunakan parameter rasio keuangan. Nah, bisa dilihat, kami mengukur pada 2 tahun, yaitu 2020 dan 2021. Rasio lancar yang dimiliki oleh perusahaan yaitu sebesar 36,9 pada tahun 2021-nya 36,9%, lalu rasio cepat pada tahun 2021 36,1%, dan rasio kas yang terakhir yaitu 15,7%. Nah, berdasarkan grafik ini bisa disimpulkan bahwa perusahaan memenuhi aspek likuiditasnya melalui kehati-hatian dalam menjaga liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang. Liabilitas jangka pendek perseroan didominasi oleh utang pihak ketiga, di mana utang tersebut diimbangi oleh perseroan melalui pendapatan operasional yang terus menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, perseroan juga secara konsisten mampu membayar bunga sehingga likuiditas perseroan di mata kreditur masih berada di tingkat yang ideal. Yang selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas yaitu merupakan parameter atau kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Nah, di sini kami menggunakan 2 parameter rasio keuangan solvabilitas, yaitu rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio. Lalu yang kedua rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio. Nah, berdasarkan grafik ini, maka bisa dikatakan dalam menjaga solvabilitasnya, PT XL Asia atau Tbk harus memenuhi beberapa persyaratan seperti pembatasan penjualan aset atau akuisisi aset, mempertahankan Axiata Group Berhad, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai pemilik saham mayoritas dan menjaga rasio utang terhadap EBITDA tidak melebihi 4,5 kali. Pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan memenuhi persyaratan pinjaman jangka panjang. Lalu yang terakhir ada rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Di sini kami menggunakan
return on equity dan return on investment. Nah, berdasarkan grafik yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwasannya dalam menjaga profitabilitasnya, jika dilihat melalui bagaimana perusahaan menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutup investasi dan menghasilkan laba melalui ekuitas yang dimiliki, berdasarkan rasio di atas, kemampuan profitabilitasnya masih dapat dikatakan cukup baik. Namun, di tahun 2020 pada ROI atau Return on Investment belum memenuhi standar kategori yang baik, karena standar dari ROI adalah 1, sementara ROI perusahaan pada tahun 2020 masih berada di angka 0,6. Yang selanjutnya yaitu analisis conceptual framework. Nah, seperti yang kita ketahui, conceptual framework merupakan kerangka kerja konseptual yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Nah, conceptual framework ini ada 3 tingkatan, yaitu level 1 mengenai objektif atau tujuan, level 2 kualitatif karakteristik, dan level 3 yaitu tentang assumption, principle, dan constraint. Level 1 yaitu objektif atau tujuan perusahaan. Nah, perusahaan ini menerbitkan laporan keuangan di website www.excelasiata.co.id meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, adapun tujuan perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan ini berdasarkan standar akuntansi keuangan adalah untuk memudahkan investor dalam mengambil keputusan, sehingga berdasarkan laporan keuangan tersebut bisa menarik perhatian para investor untuk menanamkan modalnya di PT XL Axiata Tbk. Lalu selanjutnya level kedua atau kualitatif karakteristik. Yang dimana kualitatif karakteristik ini terdiri dari fundamental qualities. Nah, fundamental qualities. Pada fundamental quality atau PT XL Axiata Tbk mempunyai kualitas dasar yang berguna bagi investor, kreditur, dan pengguna lain dalam mengambil keputusan. Fundamental qualities terdiri dari 2, yaitu relevance atau keterkaitan antar laporan keuangan dan faithful representation atau kesesuaian dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu yang selanjutnya ada kualitatif karakter, yang dimana kualitatif karakter yang selanjutnya adalah enhancing. Nah, enhancing qualities ini merupakan pelengkap dari fundamental qualities yang terdiri dari comparability, verifiability, timeliness, understandability. Dan berdasarkan analisis kami, perusahaan telah memenuhi kedua level ini. Lalu masih berada di level yang kedua, yaitu mengenai elemen laporan keuangan. Nah, di PT XL Axiata Tbk terdapat beberapa elemen laporan keuangan. Yang pertama ada aset, yang dimana aset diakui perusahaan jika perusahaan memiliki hak kontraktual untuk menerima dari entitas lainnya. Yang kedua ada liabilitas. PT perusahaan mengakui kewajiban ketika adanya kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset perusahaan kepada entitas lain. Lalu ada ekuitas. Ekuitas mengakui kepemilikan dari hak pemilik perusahaan, yaitu selisih antara aset dengan liabilitas. Lalu ada income. Perseroan mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Lalu yang terakhir, ada expense atau beban. PT XL Axiata mengakui beban pada saat terjadinya, atau biasa yang disebut dengan basis akrual. Nah, yang terakhir ada level ketiga yang terdiri dari assumption, principle, dan constraint. Yang mana assumption ini terdiri dari economy entity, going concern, monetary unit, periodicity, dan accrual basis of accounting. Untuk principle terdiri dari historical cost atau biaya berdasarkan kejadian, lalu ada fair value atau nilai wajar, lalu ada revenue recognition, expense recognition, lalu ada yang terakhir yaitu full disclosure atau pemaparan penuh dari
laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Dan lalu yang terakhir, yang ketiga dari ketiga ada constraint. Nah, constraint ini dapat dikatakan bahwasannya PT Excel Asiata itu mengeluarkan biaya untuk menyajikan laporan keuangan yang lengkap, tepat waktu, dan berkualitas, seperti yang terdapat pada website Bursa Efek Indonesia. Oke, next. Nah, di sini mulai masuk di analisis implementasi PSAK. Baiklah, yang pertama ada implementasi PSAK 3 mengenai laporan keuangan interim. Nah, seperti yang kita ketahui, laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi baik laporan keuangan lengkap, seperti yang dijelaskan pada PSAK 1, atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim. Periode interim adalah suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh. Nah, berdasarkan hasil analisis kami, PT Excel Asiata Tbk menyajikan laporan keuangan interimnya dengan 3 laporan utama, yaitu laporan posisi yang pertama adalah laporan posisi keuangan yang memiliki jumlah aset pada tahun 2021 yaitu sebesar 72.753.282 juta rupiah. Nah, laporan posisi keuangan ini dari yang dimiliki oleh perseroan itu terdiri dari jumlah aset, jumlah liabilitas, dan jumlah ekuitas. Oke, next. Lalu yang kedua, laporan laba rugi. Nah, yang dimana laporan laba rugi ini mengandung pendapatan usaha dan jumlah laba atau rugi perusahaan. Dan dapat dilihat perusahaan setiap tahunnya pada 3 tahun terakhir ini selalu mengalami keuntungan. Lalu yang terakhir ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas perusahaan ini pada laporan keuangan interim terdiri dari 3 poin utamanya, yaitu kas dari aktivitas operasi, kas dari aktivitas investing atau investasi, dan yang terakhir itu ada kas dari aktivitas pembiayaan atau financing. Baiklah, yang selanjutnya ada implementasi PSAK 5 mengenai segmen operasi. Nah, pada PD XL Asiata Tbk, itu melaporkan segmen operasinya melalui pendapatan jasa, yaitu jasa telekomunikasi lainnya, sewa interkoneksi, sirkuit langganan, dan sewa menara. Namun, ada pendapatan lain dari kontrak pelanggan. Nah, pada segmen operasi tersebut memiliki unsur material non-kas, selain penyusutan dan amortisasi. Dan pada PT Excel Asiata, amortisasi diungkapkan sebagai beban. Yang selanjutnya yaitu implementasi PSAK 7 mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi. Pada implementasi PSAK 7 akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ricardo Herendra. Pada Ricardo Herendra, waktu dan tempat dipersilakan. Implementasi PSAK 7 mengungkapkan pihak-pihak berelasi. Seluruh entitas mengungkapkan kompensasi personil manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori, yaitu imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon, dan pembayaran terbesar saham. Pengungkapan meliputi jumlah transaksi, jumlah saldo, termasuk komitmen dan syarat dan ketentuannya, termasuk apakah jaminan sifat imbalan akan diberikan dalam penyelesaian dalam rinci jaminan yang diberikan dan terima penyisian piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut dan beban diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapus piutang dari pihak berelasi. Nah, ini merupakan kas dan setara kas 2021, 2020, dan 2019. Dan kedua ada piutang usaha pihak berelasi, kemudian ada piutang lain pihak yang berelasi. Pada tabel ini dapat dilihat daripada catatan atas laporan keuangan di atas bahwa ada perusahaan yang berelasi dengan PT XL
Asia Tbk dan mengalami kenaikan kas dan setara kas pada tahun 2019 sampai 2020 dan mengalami penurunan kas dan setara kas pada tahun 2020 sampai 2021. Sedangkan lihat pihak lain, pihak relasi mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 dan mengalami kenaikan piutang lainnya pihak berelasi dari tahun 2020 sampai 2021. Hal ini berarti dengan keadaan piutang yang mengalami kenaikan artinya tidak memperoleh uang kas yang menyebabkan potensi kas tertunda dengan piutang usaha yang ada yang tidak efektif dan menyebabkan laporan keuangan dan rasio piutang tidak bagus. Implementasi PSK nomor 8. Peristiwa setelah periode 8. Pada PTSL mengalami pembahasan dalam catatan laporan keuangan pada tanggal 6 Januari 2022. Perusahaan menerima putusan banding dari Pengadilan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015. Pengadilan Pajak mengabulkan sebagai permohonan banding yang diajukan perusahaan pada tahun 2018 sebesar Rp97.246, lebih rendah dari jumlah yang diajukan sebelumnya sebesar Rp105.869 pada pengasahan laporan keuangan. Perusahaan belum menerima kembalian pajak atau klaim restitusi pajak yang diterima. Implementasi PSK nomor 18, akuntansi dan pelaporan program manfaat Purna Karya. Pada PTSL Asia Tbk tidak ada penerapan PSK 18 mengenai program manfaat Purna Karya. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, tidak ada pembahasan mengenai program manfaat Purna Karya yang dikarenakan perusahaan ini bergerak dalam telekomunikasi sehingga tidak ada kontainer terhadap PSK 18. Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang menerapkan PSK 18 adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti perusahaan perbankan yang implementasi PSK nomor 24, imbalan kerja jangka pendek. Imbalan jangka pendek seperti gaji pokok karyawan PT SLZ diakui sebagai saat terutang pada karyawan berdasarkan metode akrual. Imbalan jangka pendek perusahaan disajikan pada laporan posisi keuangan yang itu akun liabilitas jangka pendek. Nah, pada saldo di 2021 yaitu 338, kemudian di 2020 439.276. Nah, di imbalan kerja jangka panjang, perusahaan memberikan imbalan jangka panjang kepada karyawan dengan tingkat tertentu dalam bentuk pembayaran cash yang diakui pada saat tanggal realisasi, yaitu 1 tahun setelah akhir periode vesting dan disajikan pada laporan posisi keuangan, tepatnya pada pos liabilitas jangka panjang dengan nama liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Nah, pada gambar tersebut di 2021 itu sebesar 336.141.837. Implementasi PSK nomor 24, imbalan kerja. Imbalan pasca kerja, perusahaan menyediakan imbalan pasca kerja seperti uang pensiun, uang visa, uang penghargaan masa kerja yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagaan. Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan sesuai dengan peraturan perseroan. Liabilitas imbal pasti dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode project unit kredit. Liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan sebagai berikut. Nah, di 2021 itu liabilitas pada laporan posisi keuangan itu sebesar 236
Rp2.348 dan 2020 Rp282.154. Nah, di Pesangon memutuskan kontrak kerja, PT Exper PTBK mengakui pemutusan kontrak kerja sebagai liabilitas dan beban jika perseroan berkomitmen untuk A. Menghentikan pekerjaan, B. Menyediakan pesangonan bagi pekerja yang menerima penawaran pengunduran diri secara sukarelawan pada tanggal lebih dari dahulu antara rencana formal sehingga kecil kemungkinan untuk dibatalkan. Jika pesangon memutuskan kerja jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan, maka besarnya pesangon pemutusan kontrak kerja harus didiskontokan dengan menggunakan tingkat diskonto. Kompensasi berbasis perseroan menjalankan program kompensasi saham dengan menggunakan ekuitas nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham perseroan diakui sebagai beban dilaporkan laba rugi sepanjang periode vesting dan mengkreditkan akun tambahan modal yang disetor. Jumlah keseluruhan yang diakui sepanjang periode vesting ditentukan berdasarkan nilai saham yang diberikan pada tanggal pemberian kompensasi. Nah, ini merupakan kompensasi saham yaitu sebesar 57.317. Implementasi PSAK nomor 25 kebijakan akuntansi perubahan dan kesalahan PTXL Asyata, adanya perubahan terhadap liabilitas imbalan pensiun yang ditentukan menggunakan metode project unit cost dengan konsumsi pertama tingkat diskonto per tahunnya pada tahun 2001 dan 2020 yaitu sebesar 7% dan 6,75%. Kemudian asumsi terakhir tingkat kenaikan gaji per tahun pada tahun 2021 dan 2020 yaitu sebesar 8,5% dan di tahun 2000 juga sama 8,5%. Namun pada liabilitas imbalan pasti mengenai perubahan asumsi utama tertimbang yaitu berdurasi rata-rata terhadap keimbalan pasti adalah 12 tahun. Perkiraan analisis terkait imbalan pensiun tidak diskonto sebagai berikut. Nah, imbalan pensiun dikurang dari 1 tahun itu sejumlah 8.772 sih. Nah, kedua di antara 1 sampai 5 tahun yaitu sebesar 29.290. Nah, kemudian 5 sampai 10 tahun yaitu sebesar 189. Kemudian di atas 10 tahun yaitu 661.743 yaitu dengan total jumlah yaitu 879.994. Nah, implementasi PSAK nomor 50 yaitu tentang instrumen keuangan penyajian. Ada risiko tingkat bunga. Untuk mengatur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, perseroan melakukan analisis margin dan pergerakan suku bunga dan diperlukan melakukan transaksi kontrak swap tingkat suku bunga profil pinjaman jangka panjang. Perseroan adalah sebagai berikut. Versi PSAK 50 instrumen keuangan menyajikan instrumen keuangan disaling hapus. Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto dan untuk merealisasikan aset dan menyesuaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atau peristiwa di masa depan dan dapat dipaksa secara hukum dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar atau peristiwa kepailitan atau keberangkatan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 55
instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 29 April 2014. Tujuan PSAK ini adalah untuk mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Dalam mengimplementasikan PSAK ini, perseroan mengklasifikasi aset keuangannya dalam kategori, yaitu satu, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Dua, aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Pada tanggal 31 Desember 2021, perseroan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, aset kontrak, piutang lain-lain, dan aset lain-lain. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar jika jatuh tempo dalam 12 bulan. Jika tidak, maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya, ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penurunan nilai aset keuangan pada setiap periode pelaporan, perseroan menilai apakah resiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, perseroan menggunakan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, perseroan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu. Kondisi terkini dan perkiraan atas ulang-ulang ya. Kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Selanjutnya, liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Kedua, liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perseroan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Perseroan memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha dan utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman, suku ijarah, utang obligasi, dan liabilitas sewa. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan. Pemberhentian pengakuan liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain dengan persyaratan yang secara substansial berbeda atau persyaratan liabilitas yang ada secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.
Pada gambar ini terlihat bahwa aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan tersebut sesuai dengan isi PSAK 55 yang menginstruksikan untuk mendapatkan nilai instrumen keuangan perlu dilakukan amortisasi. Berdasarkan analisis kami, PT Excel Axiata telah melaksanakan PSAK 55 dengan baik. PT Excel Axiata telah sesuai dalam menerapkan substansi dari ulang mas. Berdasarkan analisis kami, PT Excel Axiata telah melaksanakan PSAK 55 dengan baik. PT Excel Axiata telah sesuai dalam menerapkan isi dari pengakuan, perhitungan, dan pengukuran. Selanjutnya adalah PSAK 56. PSAK 56 merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan mengenai prinsip penentuan dan penyajian laba per saham. PSAK ini bertujuan menetapkan teknik perhitungan, penyajian, pengungkapan laba bersih per saham, penyajian, dan pengungkapan laba bersih per saham, serta meningkatkan daya banding kinerja antar perusahaan dan antar periode. Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sepanjang periode pelaporan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Entitas ini tidak memiliki efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif. Namun, untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, perseroan menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Dalam mengungkapkan laba per saham, entitas menyajikan di laporan laba rugi perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Apabila jumlah saham biasa yang beredar mengalami peningkatan pemecah saham atau penurunan tanpa diserta peningkatan akun lainnya, terutama laba, maka perhitungan laba per saham mencerminkan adanya perubahan jumlah saham tersebut harus diungkapkan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan PSAK nomor 56. Hal ini dikarenakan perusahaan telah melakukan penyajian, pengungkapan, dan perhitungan. Selanjutnya PSAK 60. Nah, untuk implementasinya, PT Excel Axiata mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikasi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. Pengungkapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, reklasifikasi. Akumulasi biaya perolehan peralatan jaringan mula-mula dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya perolehan ini akan direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat aset tersebut siap digunakan. 2. Pemberhentian pengakuan liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau persyaratan liabilitas yang ada secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diberlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dengan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, penyisihan kerugian kredit. Perseroan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian untuk menilai penurunan nilai aset keuangan. Perseroan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisian kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk semua piutang usaha dan aset kontrak. Oleh karena itu, perseroan tidak mengidentifikasikan perubahan dalam resiko kredit, melainkan mengukur penyisihan berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan. Adapun pengungkapan yang tidak dapat kami temukan yaitu agunan, instrumen keuangan majemuk dengan beberapa derivatif melekat, wanprestasi, dan pelanggaran. Berdasarkan pengungkapan yang dapat kami temukan, perusahaan telah mengimplementasikan
dengan cukup baik. Selanjutnya PSAK 71. Untuk implementasinya, pada setiap periode pelaporan, perseroan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, perseroan menggunakan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kredit ekspektasian. Untuk implementasinya, pada setiap periode pelaporan, perseroan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal ketika melakukan penilaian perseroan menggunakan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perseroan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian untuk menilai penurunan nilai aset keuangan. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha dan aset kontrak telah dikelompokkan berdasarkan risiko kredit yang sama dan hari lewat jatuh tempo. Aset kontrak terkait dengan jasa yang belum tertagih dengan secara substansial memiliki karakteristik risiko yang sama dengan piutang usaha. Oleh karena itu, perseroan menilai bahwa tingkat kerugian ekspektasian untuk piutang usaha adalah perkiraan yang wajar dari tingkat kerugian untuk aset kontrak. Berikut adalah tabel perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Untuk piutang usaha, perseroan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang disyaratkan oleh PSAK 71 yang mengharuskan penggunaan provisi kerugian ekspektasian seumur hidup untuk semua piutang usaha. Hal tersebut menyebabkan kenaikan atas penurunan nilai piutang usaha sebesar 26.583. Berdasarkan data-data tersebut, PT XL Axiata telah mengimplementasikan PSAK nomor 71 dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas yang mana dikuranginya bagian piutang dengan kerugian kredit. Selanjutnya adalah PSAK 72. PSAK ini menggantikan PSAK 23 dan PSAK 34. Implementasi dari perusahaan ini, perusahaan telah mengakui pendapatan dan beban. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan terlebih dahulu. Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi kontrak dengan pelanggan. 2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. 3. Penetapan harga transaksi. 4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. 5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Selanjutnya, kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan dua cara, yakni yang pertama, suatu titik waktu. Umumnya, janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan. 2. Suatu periode waktu. Umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan. Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam piutang usaha dan liabilitas kontrak disajikan dalam pendapatan tangguhan. Nah, pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan melakukan pengungkapan dan perincian mengenai pendapatan tangguhannya. Pendapatan di atas berasal dari berbagai jenis transaksi, pendapatan baik penjualan, barang, jasa, dan lain-lain. Selanjutnya ada beban. Beban diakui pada saat terjadinya biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak yang timbul untuk memenuhi kontrak atau penambahan biaya yang secara langsung berhubungan untuk mendapatkan kontrak dan diharapkan dapat dipulihkan. Biaya tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 72 dan diakui sebagai biaya kontrak. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut. Beban yang berasal dari jaringan interkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi domestik dan internasional lainnya dicatat sebagai beban usaha pada periode terjadinya beban. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat dipastikan bahwa perusahaan telah mematuhi PSAK 72. Selanjutnya PSAK 73. Untuk implementasi, perusahaan mengakui penyewa, aset tak guna, dan liabilitas. Kedua, perusahaan mengukur pada biaya perolehan, di mana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan. Didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Ketiga, pengungkapan. Penyewa
Sewa mengungkapkan informasi tentang sewa dalam catatan analisis laporan keuangan dengan mengungkapkan jumlah-jumlah yang telah ditentukan. 4. Penyajian. Perseroan menyajikan aset hak guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa di laporan posisi keuangan. Di sini dapat dilihat bahwa perusahaan menyajikannya secara terpisah. Selanjutnya ada juga transaksi yang dilakukan oleh perseroan. Berdasarkan transaksi dan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa PT Excel Axiata telah memenuhi PSAK 73 dalam prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.